Perkenalkan dulu, nama saya Kenis. Saya umur 22 tahun. Saya juga lulusan luar negeri seperti Kak Daniel tadi ya. Kak Daniel ini kakak kelas saya dulu. Dan kita sama-sama lompat kelas dari kelas 1 SMA. Jadi kita berdua sama-sama dari kelas 1 SMA langsung kuliah. Beliau ke Malaysia, saya kuliah ke Singapura. Saya ambil Mechanical Engineering dari Coventry University dan saya juga ambil S2 online, sudah lulus S2 online dari Brunel University London. Saya ambil Engineering Management. Jadi hari ini semua yang berbicara di depan teman-teman semua itu tidak pernah menyangka bahwa itu mimpi Tuhan buat kami. Tidak pernah ada di benak kami untuk punya titel yang panjang dan banyak. Tidak pernah ada di benak kami. Tetapi itu masa depan yang Tuhan punya buat kami. Dan saya percaya itu bukan cuma buat saya atau buat Kak Daniel. Betul ya? Tapi untuk kita semua, amin? Amin. Apa yang anak muda paling takutkan? Apa yang anak muda paling takutkan? Masa depan. Tapi tadi sudah dibilang kalau masa depannya dijamin oleh Tuhan, tidak perlu takut. Tapi masa depan juga perlu ditata. Dan masa depanmu, apa yang menentukan masa depanmu? Adalah pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Yang menentukan masa depanmu adalah pilihan-pilihan kecil yang kau ambil setiap harinya. Dan setiap hari dunia akan menawarkan banyak pilihan, betul ya? Bangun jam 7 pagi alarm berbunyi, pilihannya bangun atau tidur lagi. Itu baru setiap pagi, udah ada pilihan. Setelah itu dalam kehidupan ada mungkin ribuan, jutaan pilihan yang harus kita tentukan setiap hari, betul ya? Dan di sela-sela pilihan itu, dunia dan iblis akan suka menawarkan hal-hal yang membuat kita tidak bisa sampai ke masa depan yang Tuhan punya buat kita. Tadi yang dibilang yang impossible, yang mungkin itu pernah dinubuatkan atas hidupmu. Tapi engkau, mana mungkin sih Tuhan? Mana mungkin? Iblis akan coba jegal engkau lewat pilihan-pilihanmu. Supaya engkau gak bisa nyampe ke sana. Iblis akan coba menawarkan sangat banyak. Dan yang paling iblis akan tawarkan adalah apa yang engkau lapar. Biasanya manusia itu lapar 3 hal. Harta, tahta, wanita. Ada satu lagi, pria. Karena di sini ada cewek-cewek kan suka cowok kan? Ada satu lagi pria, harta, tahta, wanita, pria. Jadi 4. Seringkali itu yang manusia paling lapar. Siapa yang di sini butuh duit boleh angkat tangannya? Oke, masih banyak ya. Tahta, siapa yang di sini mau jadi bos? Tadi kan ditanya siapa yang punya bisnis belum banyak, ada yang mau jadi bos. Siapa yang mau punya pacar atau mau jodoh dari Tuhan? Biar rohani dikit lah ya. Pasti semua mau ya. Dan dunia akan menawarkan apa yang kau lapar. Apa yang kau merasa paling butuh, apa yang kau merasa paling kepengen, itu yang akan dunia tawarkan. Waktu saya kuliah di Singapura bukan karena orang tua saya punya uang. Bukan karena saya punya uang juga. Tetapi saya kuliah di Singapura cuman karena satu nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Bahwa saya harus akselerasi kuliahnya. Dan waktu saya lulus SMA, SMA tuh cuma 1 tahun. Saya lulus SMA umur 15, tidak ada universitas di Indonesia yang mau terima. Sehingga harus cari ke luar negeri dan yang mau terima ada di Singapura. Dan selama saya di Singapura, saya harus hidup sangat mepet.
Kalau teman-teman di sini kuliah keluar kota biasanya tinggalnya di kos-kosan. Saya nggak tinggal di kos-kosan. Memang saya tinggal di kos-kosan, tapi saya tinggal di gudangnya. Lebarnya cuman sepetak, betul-betul cuman untuk satu kasur kecil. Itu kamar saya selama di Singapura. Kenapa? Karena saya menjalani visi Tuhan, bukan karena keluarga saya punya uang. Dan selama di Singapura saya kerja karena murid internasional tidak boleh bekerja, kalau nggak bisa dideportasi. Saya kerja diam-diam membersihkan rumah orang-orang. Jadi ngosek WC, gantiin spray, nyuci spray, nyapu ngepel, ngebasin debu. Itu kerjaan saya dan saya dibayar cash. Gak boleh ada bukti transfer, saya dibayar cash. Itu hidup yang saya jalani selama di Singapura untuk kuliah dan menjadikan nyata visi dan mimpi Tuhan. Sekarang kalau teman-teman dengar, enak kan dengarnya, saya lulusan Singapura Mechanical Engineering dari Coventry University. Enak ya dengarnya. Tapi proses menjalaninya tetap ada. Nah, karena selama di Singapura saya menjalani hidup dengan pas-pasan banget. Pas butuh, pas Tuhan berkati. Pas butuh, pas ada. Iblis ada menawarkan sebetulnya banyak pekerjaan. Waktu saya sudah mau lulus, banyak pekerjaan yang ditawarkan. Dan itu fresh graduate, saya lulus S1 umur 17 tahun, sudah ditawar yang gajinya 25 juta per bulan, 30 juta per bulan. Tetapi hari itu tiba-tiba ada COVID dan akhirnya saya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, saya full timer di tempat ini waktu itu. Tanpa PK, masih tanpa PK waktu itu. Di saat saya hidup sangat mepet, dunia menawarkan 25 juta, 30 juta per bulan. Apa yang kau paling lapar? Apa yang kau paling butuhkan? Hati-hati, iblis bisa menyusup ke sana. Banyak sekali tawaran, saya pernah ditawar mau nggak kerja jadi tour guide? Kamu setiap bulan akan keluar negeri. Mau nggak? Kalian kalau jadi saya mau nggak setiap bulan keluar negeri? Mau, siapa yang nggak mau? Tetapi sekali lagi dunia menawarkan apa yang engkau paling lapar. Boleh buka ayatnya di Yohanes 6 ayat 26. Manusia itu memilih yang mengenyangkan. Hati-hati. Sekali lagi, iblis akan menawarkan kamu apa yang kamu paling lapar. Apa yang kamu paling pengen. Apa yang kamu gak pernah dapat dari kecil. Apa yang kamu selalu damba-dambakan. Itu yang akan iblis dan dunia tawarkan. Dan manusia punya kecenderungan memilih yang mengenyangkan. Yohanes 6 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk biar gak ngantuk. 3, 2, 1. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus buat mujizat di daerahnya sendiri diusir loh. Sampai Yesus berkata, nabi memang tidak diterima di kota asalnya. Yesus buat mujizat diusir. Tetapi ada orang-orang lain yang mencari Yesus karena telah makan roti dan kenyang. Manusia punya kecenderungan memilih yang mengenyangkan. Dan apa yang iblis tawarkan, dunia tawarkan. Itu seringkali kelihatannya enak, kelihatannya instan, kelihatannya keren. Tetapi itu mengenyangkan sementara. Sedangkan apa yang Tuhan berikan, itu mengenyangkan selamanya. Yang manusia, dunia, dan iblis tawarkan, yang
pacar kamu bisa kasih ke kamu, yang dunia bisa kasih ke kamu, pekerjaan yang mungkin kamu udah kepengen banget, itu hanya bisa mengenyangkan sementara. Tetapi kalau ada visi Tuhan, ada mimpi Tuhan, ada masa depan yang dari Tuhan, yang itu ditanamkan ke hati setiap kita, dan kita mengerjakannya ada di dalamnya. Itu mengenyangkan selamanya. Hari ini saya bawa anak didik saya dari Kota Sion. Di sini juga kalau teman-teman lihat ada penari yang pakai jubah-jubah biru tadi, itu juga teman-teman saya dari Sion, dari Kota Sion. Tapi hari ini ada satu anak, saya mau undang dia untuk kesaksian bagaimana dunia menawarkan apa yang paling kau lapar. Dan bagaimana dia menghadapi tawaran dunia dan bagaimana dia menang. Boleh saya undang? Ini namanya Ica. Coba cerita sedikit, Ca. Apa cerita hidupmu, bagaimana sampai kamu memilih pilihan Tuhan dalam hidupmu soal kuliah. Di sini yang masih kuliah angkat tangannya boleh? Oke. Yang maba baru masuk kuliah? Oke. Jadi semoga teman-teman bisa relate tentang bagaimana memutuskan untuk pilih kuliah dan masuk kuliah. Oke, shalom teman-teman. Sebelumnya nama saya Ica dan saya dari Sion. Kebetulan sekarang ini saya sedang mengambil kuliah online Business Administration di salah satu university di UK. Dan sejujurnya ini adalah pilihan yang sebenarnya bukan dari mimpi saya, bukan lahir dari mimpi saya. Saya izin jelaskan sedikit tentang background saya. Saya sebetulnya ada di keluarga yang pas, bahkan kadang masih kurang. Kebetulan papaku sampai detik ini hanya menjadi supir Grab, sedangkan keluargaku masih punya banyak utang, teman-teman. Nah, mimpi terbesarku itu sejak SMA untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa keluar dari rumah. Kelaparan di jiwaku itu untuk mencari kebebasan sebetulnya, teman-teman. Nah, saya udah berusaha sejak kelas 10, kelas 11, saya udah cari-cari beasiswa, saya udah cari-cari kursus, saya udah cari-cari webinar mungkin yang bisa ngumpulin e-certificate, aku udah coba cari-cari juga gimana sih caranya untuk bisa kuliah, bisa menghidupi diriku sendiri, dan juga bisa mandiri lah pokoknya. Intinya mimpi terbesarku itu untuk bisa pergi dari rumah. Saya betul-betul usahakan itu sejak SMA, sampai suatu hari aku mendapatkan tawaran. Aku dapat tawaran, mau nggak untuk kuliah online di UK, tapi online. Saat saya mendapatkan tawaran itu sejujurnya nggak berminat, karena memang dari awal fokus saya memang pengen keluar kota, bahkan keluar negeri. Saya udah cari-cari caranya, saya udah berusaha sejak kelas 10. Lalu namun entah bagaimana tawaran itu tuh agak mengganjal di hatiku. Itu terngiang-ngiang sejak kelas 11 kalau nggak salah. Kelas 11 aku dapat tawaran itu sampai tibalah aku di kelas 12. Saat kelas 12 teman-temanku udah cari-cari jurusan, udah dapat beasiswa ini itu dan segala macam. Saya pun masih berusaha mencari. Cuman karena satu tawaran ini yang betul-betul seperti menyolek hati saya, dan itu membuat saya menjadi guilty kalau misalnya aku coba apply yang lain. Sejujurnya seperti itu. Tapi saya masih keras kepala. Saya tahu ini dari Tuhan. Namun karena saya orangnya cukup batu, akhirnya saya otot-ototan sama Tuhan. Saya nego-nego sama Tuhan. Tuhan, kalau emang ini dari Engkau, coba deh aku minta tanda. Singkat cerita aku minta tanda A, B, C, D, E, F, G, segala macamnya. Dan 100% semua tanda itu kejadian. Gak ada satupun tanda yang aku minta itu tuh miss. Gak sampai situ teman-teman. Apakah aku langsung taat, langsung yes sama Tuhan? Enggak teman-teman. Setelah aku mendapatkan sekian tanda, bahkan satu tanda paling random yang aku pernah minta ke Tuhan,
Tuhan, kalau emang aku harus pilih jalan ini, kalau aku emang harus pilih tawaran ini untuk kuliah dan aku harus tetap stay di Sion, aku harus stay karena aku kuliah online, coba engkau ngomong sesuatu. Karena aku bukan tipe orang yang bisa dengar Tuhan secara audible, akhirnya aku buka laptop, aku play Spotify dan aku shuffle. Aku play lagu playlist rohani dan saat aku play pertama kali, lagu yang muncul adalah judul lagunya Selalu Memilihmu. Lagu itu dan setelah saya mendapatkan tanda-tanda kesekian ribu tanda, akhirnya saya belum juga taat, teman-teman. Lalu suatu hari Tuhan izinkan aku untuk tidak bisa bergerak sama sekali, untuk tidak bisa cari-cari jalan lain untuk bisa kabur dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Dan pada akhirnya aku pun memilih tawarin ini. Walaupun awalnya dengan sangat berat hati, dengan sangat kecewa. Namun aku cuma bilang gini ke Tuhan, Tuhan ini aku serahkan setiap satu-satunya mimpi terbesarku pada saat itu. Tuhan aku serahkan tapi Tuhan tolong biar engkau yang tanggung jawab. Setelah aku ngomong kayak gitu, apakah kira-kira langsung tawaran Tuhan ini, jalan Tuhan ini langsung dibukakan lebar, langsung kayak jalan tol gitu teman-teman. Enggak teman-teman, aku masih struggle dengan ekonomi, aku masih struggle dengan keuangannya. Karena aku pun mikir kalau aku ambil kuliah ini kan kuliah di luar negeri. Otomatis harus bayar pakai dolar dan itu dalam USD itu cukup mahal sebetulnya di Indo. Jadi aku pikir oke, aku harus kerja, aku harus naikkan, aku harus cari uang untuk aku bisa bayar setiap per termnya gitu. Lalu, tapi percayalah teman-teman, saat kita mau untuk berkata ya dari setiap panggilan Tuhan, dari setiap tawaran Tuhan, Tuhan yang akan tanggung jawab atas hidup kalian. Saat kalian berkata ya, aku percaya Tuhan akan gantikan setiap mimpi-mimpi kalian jauh lebih ajaib. Setelah aku berkata ya, akhirnya Tuhan bukakan sangat banyak jalan sebetulnya. Saat aku perlu untuk uang masuk, tiba-tiba ada saudaraku yang ngirim untuk bisa bayar. Lalu saat aku perlu untuk cari beasiswa, aku punya kenalan yang bisa bantu aku sampai aku bisa dapat beasiswa, teman-teman. Lalu saat aku perlu untuk bisa bayar uang per termnya, yang dimana waktu itu gajiku gak bisa untuk menutupi bayar per termnya, aku minta tolong satu orang. Boleh gak aku pinjam akun PayPal-nya? Boleh gak aku pinjam kartu kreditnya untuk bisa bantu bayar aku? Nanti aku bisa transfer, karena pada tahun lalu aku masih underage, aku masih umur 17 tahun dan saat itu belum bisa bikin akun PayPal. Aku cuma minta tolong untuk pinjam akunnya dong biar aku bisa bayar, nanti aku transfer. Aku pikir seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan yang tanggung jawab teman-teman. Saat aku bilang kayak gitu, orang ini berkata, oke, gak apa-apa boleh. Tapi nanti next kamu gak usah bayar ya. Next nanti biar Tuhan aja yang bayar. Jadi sampai detik ini saya kuliah enggak mengeluarkan uang sepeser pun teman-teman. Padahal per 2 bulannya aku harus bayar sekitar hampir $400 teman-teman. 6 juta berarti kira-kira ya? Iya sekitar 6 juta dan saya sampai detik ini aku bisa berkuliah dengan 0 rupiah. Dan masih banyak jalan Tuhan yang bukakan selama saya berkuliah. Bahkan hal-hal sepele seperti tugas-tugas yang terlambat, aku masih bisa kejerin dosennya walaupun harusnya saat tugas itu terlambat ini sangat strict. Jadi ini benar-benar saat aku terlambat ini gak bakal diterima sama sekali. Tapi sejauh ini kayaknya ada belasan tugas aku terlambat karena kerjaanku juga banyak. Tapi selalu diterima dan selalu dinilai teman-teman. Itu juga suatu kemudahan yang Tuhan bukakan untuk aku saat aku pilih jalan ini. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan bahwa Dia yang tanggung jawab. Ada bagian yang dia lupa ceritakan mungkin. Waktu dia sangat mau keluar dari rumah, mau keluar kota, pokoknya mau hidup sendiri, gak mau ngurusin keluarga. Ada tawaran beasiswa sebetulnya dari orang lain.
Ada tawaran beasiswa 100% ke universitas lain di Indonesia. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan tetap bilang tidak. Kamu harus tetap di Sion, kamu harus kuliah online, kamu harus tetap tinggal di rumahmu. Dan lihat bagaimana akhirnya Tuhan mengerjakan yang ajaib. Di mana teman-temannya semua sibuk kuliah, dia bisa kuliah sambil kerja, bahkan membiayai keluarganya. Dia bisa kuliah sambil pelayanan teman-teman di tempat ini. Sedangkan teman-temannya yang lain gak bisa hadir karena kuliah. Bahkan disuruh pelayanan keluar kota, dia bisa semua fleksibel karena kuliahnya online. Bagaimana Tuhan merekayasa. Kalau kita mengizinkan Tuhan menaruh, bukan masa depan yang kita mau, tetapi masa depan Tuhan untuk kita. Dia yang rekayasa. Ayat selanjutnya Yohanes 6 ayat 27. Kita baca lagi bersama biar tidak ngantuk. 3, 2, 1. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ada jaminan rekayasa. Kata pertamanya apa? Bekerjalah, udah bekerjalah. Bukan bekerjalah dengan keras sampai mati-matian, bukan. Firmannya cuman bekerjalah. Cukup bekerjalah. Maka Tuhan yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Kira-kira kalau Tuhan memberikan tuh sedikit atau banyak sih? Tuhan kalau memberikan tuh sedikit atau banyak? Banyak. Bekerjalah, cuman bekerjalah itu sedikit dibanding semua berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita mengikuti tawaran dunia, seringkali itu kerja banyak, kerja keras, kerja mati-matian, tapi yang diberikan sedikit. Tapi kalau kita menjawab ya atas tawaran Tuhan, maka kita cukup bekerja dan yang diberikannya banyak dan sangat banyak. Saya izin menceritakan cerita hidup saya sekarang. Waktu saya kecil, saya itu pengen jadi artis teman-teman. Pengen jadi apalah kayak YouTuber gitu, zaman dulu saya kecil. Pengen jadi, dulu kan saya les balet. Jadi saya itu tahu dunia musikal, teman-teman di sini tahu drama musikal? Saya tuh pengen main drama musikal, saya pengen main film, jadi artis. Itu mimpi saya waktu kecil. Tapi ada satu kejadian waktu itu saya umur 14 tahun, saya les balet dari umur 2 tahun sampai umur 14 tahun. Umur 14 tahun saya kecelakaan dan kaki saya tuh sakit. Sebetulnya gak apa-apa, betul-betul Tuhan lindungi, gak patah, gak kenapa-napa. Tapi kaki saya kanan kiri sakit. Sampai gak bisa nari balet lagi selama sekian bulan. Akhirnya saya berhenti les balet. Setelah berhenti les balet itu, tapi saya tetap nari di tempat ini. Saya ingat saya tetap nari cheers di tempat ini. Saya tetap diangkat-angkat nari di tempat ini karena buat Tuhan. Dan setelah saya sudah tidak les balet, hidup saya berjalan. Dan setelah saya merenungkan, iya ya, kalau dulu saya mengikuti kemauan saya untuk jadi artis, untuk main drama musikal. Hari ini berapa ratus ribu artis yang sedang kelaparan di luar sana. Berapa ratus ribu pemain drama musikal, pemain film musikal yang terjerat narkoba di luar sana. Kalau waktu itu saya mengikuti masa depan yang saya mau, saya tidak akan berdiri di depan saudara semua hari ini. Tetapi setelah saya sudah meninggalkan mimpi saya itu, saya fokus dengan mimpi Tuhan. Untuk tadinya full timer di tempat ini, lalu saya dikirim ke kota Sion, ke kota Cirebon. Dan akhirnya di kota Cirebon, saya bekerja di pabrik kayu milik keluarga saya.
Dan karena saya bekerja di sana, Tuhan bukakan sangat banyak pintu. Pabrik keluarga ini memang milik opa saya tadinya, dan Tuhan kasih destiny bahwa firman-Nya harus sampai ke ujung bumi. Di sini apakah sudah dibagikan hadiah yang ukiran kayu? Ada yang sudah dapat, boleh diangkat. Hadiah ice break, yang magnet ukiran kayu. Ya betul, yang kayak gini. Ada yang sudah dapat, boleh pinjem dulu. Yang seperti ini bermacam-macam tulisannya, itu hasil karya pabrik saya dari Cirebon. Dan karena saya pindah ke Cirebon, karena saya diutus ke Cirebon, dan karena saya berkata ya, walaupun saya nggak suka mesin, saya disuruh kuliah mesin, saya berkata ya Tuhan. Saya nggak suka perpabrikan, saya sukanya musikal. Tetapi karena Tuhan masuk ke perpabrikan, Tuhan bilang masuk. Saya berkata ya. Hari ini kayu yang beberapa dari teman-teman pegang, itu sudah sampai ke lebih dari 30 negara ekspor. Sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Cina, Jepang, Korea, dan masih banyak negara lainnya. Karena apa? Karena itu mimpi dan masa depan yang Tuhan taruh. Karena itu tawaran yang Tuhan berikan. Karena memilih tawaran Tuhan, artinya kenyang selamanya. Yang terakhir, ayat 35, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dunia menawarkan apa yang engkau paling lapar. Tapi hari ini, kalau engkau memilih Tuhan, firman-Nya berkata engkau tidak akan lapar lagi. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau tidak akan haus lagi.